Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada pagi hari ini, kita akan mempelajari kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Minggu lalu kalian sudah membaca surat Luqman ayat 13, 14 dan artinya, juga surat Al-Baqarah ayat 83 beserta artinya. Kita ulang sekali lagi ayat-ayat tersebut ya anak-anak. Yang pertama surat Luqman ayat 13, 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayya ilayyal masir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 13-14. Kandungan isi dari surat Luqman ayat 13-14 yaitu, yang pertama, orang tua wajib menanamkan ajaran agama Islam kepada putra-putrinya sejak usia dini. Dulu pasti kalian sudah diajari ajaran Islam di waktu kecil, misalnya doa sebelum makan, doa sebelum tidur, gitu ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, setiap anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, terlebih kepada ibunya. Tadi sudah dijelaskan bahwa orang tua kita, terutama ibu kita, itu sudah mengandung kita selama 9 bulan dengan bersusah payah, kemudian melahirkan, kemudian menyusui sampai 2 tahun. Maka kita harus menghormati orang tua, terutama ibu kita. Yang ketiga, materi ajaran Islam yang wajib ditanamkan oleh orang tua yang pertama kali pada anak adalah tentang tauhid atau keimanan. Jadi diajarkan kalau kita sholat, itu sholatnya harus menyembah kepada Allah. Kalau kita berdoa, juga berdoanya kepada Allah. Jadi tidak boleh berdoa, tidak boleh sholat kepada selain Allah. Yang keempat, yaitu tidak boleh syirik. Ya bunayya la tusyrik billah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Jadi syirik adalah dosa yang paling besar kepada Allah yang tidak akan diampuni oleh Allah. Itu tadi kandungan surat Luqman ayat 13-14. Kita lanjut ke surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Kandungan isi dari surat Al-Baqarah ayat 83 yaitu tentang
ikrar Bani Israel dengan Allah dan Rasulnya Nabi Musa. Ada 5 isi perjanjian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah larangan beribadah kepada selain Allah. La ta'buduna illallah tadi ya. Yang kedua adalah wabil walidain ihsana wadil qurba wal yatama wal masakin, yaitu perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Ketika kita berbuat baik, yang diutamakan pertama kali adalah kepada kedua orang tua, yang tadi sudah disebutkan di surat Luqman ayat 13-14, karena orang tua kita yang sudah mendidik kita, tadi ibu kita sudah mengandung kita, kemudian sampai menyusui 2 tahun. Kemudian kepada kerabat itu tidak hanya saudara, tetapi orang terdekat dengan rumah kita atau tetangga terdekat. Karena nanti suatu saat ketika kita ada musibah, pasti yang akan menolong pertama adalah tetangga terdekat kita. Itu termasuk kerabat. Ya. Kemudian berbuat baik pada anak yatim dan orang-orang miskin. Yang ketiga, perintah bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Jadi ketika kita bergaul dengan teman-teman kita, maka harus menggunakan kata-kata yang baik agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, perintah mendirikan sholat. Jangan lupa sudah kelas 12, sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan 1 waktu pun. Dan yang kelima, perintah menunaikan zakat. Karena kalian masih sekolah, maka yang diwajibkan nanti adalah zakat fitrah. Ketika kalian sudah nanti bekerja dan punya penghasilan berlebih, maka sudah wajib zakat mal. Kita lanjutkan yang hikmah mempelajari isi kandungan surat Luqman ayat 13-14. Yang pertama, umat Islam sudah diberikan contoh cara mendidik anak yang benar dan baik dari Luqman. Yang kedua, dalam mendidik anak, hendaknya bersumber dari ajaran Islam, dilakukan sejak dini, secara terus-menerus, dimulai dari ajaran tauhid, kemudian ibadah dan akhlak disertai keteladanan dan pengawasan yang terpadu. Tadi ya, sudah diajari, tidak boleh menyekutukan Allah, harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu sudah diajarkan di surat Luqman ayat 13-14. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 83 hikmahnya, umat Islam dilarang berbuat syirik. Yang kedua, umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah, sholat, dan zakat sebagai pencerminan perilaku kesolehan individual dan kesolehan sosial. Sholat itu hablum minallah untuk diri sendiri, kemudian zakat untuk kesolehan, untuk sosial, yaitu kepada sesama manusia. Zakat kan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang C, umat Islam harus berperilaku baik terhadap orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, serta bertutur kata yang baik terhadap sesama manusia. Ya, tadi sudah disebutkan di kandungan isinya. Itu anak-anak hikmah dari mempelajari surat Al-Baqarah 83. Materi kita sampai di sini dulu. Apabila misalnya ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar Google Classroom. Kemudian diperhatikan untuk minggu depan praktik membaca ayat-ayat tadi. Membacanya tidak direkam seperti semester 1, tetapi kita akan menggunakan Google Meet. Jadi membaca secara langsung melalui telekonferensi ya. Nanti linknya menyusul minggu depan. Cukup sekian anak-anak, terima kasih. Apabila ada yang kurang atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita akhiri, sampai jumpa minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.